Halo, saya Dr. Priscilla. Saya adalah dokter umum di Klinik Utama Yasu. Pernahkah Anda mengalami salah bantal? Salah bantal adalah salah satu istilah umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan kaku pada otot leher setelah bangun tidur. Hal ini akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan 6-8 jam kita menghabiskan waktu untuk tidur, dan apabila kita mengalami kesalahan dalam memposisikan bantal atau posisi tidur, hal itu akan menyebabkan otot kita menjadi menekuk dan terjadi kekakuan. Oleh sebab itu, apabila Anda mengalami keluhan ini, Anda bisa melakukan beberapa tips yang akan kami berikan berikut ini. Yang pertama, Anda bisa mengompres leher menggunakan handuk yang sudah kami berikan es batu, kemudian letakkan pada otot yang nyeri. Hal ini bisa dilakukan apabila nyerinya masih baru-baru saja. Lakukan ini selama kurang lebih 20 menit secara berkala. Apabila nyerinya sampai beberapa hari atau seharian, Anda bisa menggunakan handuk yang sudah direndam di air hangat, kemudian diperas dan letakkan pada bagian otot yang sakit. Lakukan hal ini sama kurang lebih 20 menit secara berkala sampai keluhan berkurang. Yang kedua, Anda bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri, contohnya seperti paracetamol atau ibuprofen. Namun, apabila Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti nyeri pada lambung atau penggunaan pengencer darah atau obat-obatan yang lain, Anda sebaiknya mengonsultasikan hal ini ke dokter supaya dokter bisa menentukan jenis anti nyeri yang baik untuk Anda, yang mana untuk mengurangi nyeri pada kaku di otot Anda. Yang ketiga, Anda bisa melakukan peregangan pada otot leher. Anda bisa menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, atas dan ke bawah, dan tahan selama kurang lebih 10-20 detik. Lakukan gerakan ini sebanyak 3-4 kali secara berkala dalam sehari untuk melemaskan otot yang mengalami tegang pada bagian leher. Selain itu, olahraga secara teratur juga sangat penting. Tujuannya adalah untuk melemaskan otot-otot tidak hanya pada bahu, leher, dan kepala, tapi seluruh tubuh, sehingga tubuh kita bisa rileks dan terhindar dari nyeri otot. Yang keempat, Anda bisa menggunakan penyangga leher atau bantal yang baik. Bantal yang baik adalah bantal yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kaku dan mengikuti kontur dari leher. Apabila bantal yang di rumah adanya bantal yang sedang atau agak tinggi, Anda bisa mengganjal bagian leher dengan handuk yang digulung, kemudian letakkan di bawah leher sebagai penyangga. Dan kalau bisa selama tidur, Anda sering mengganti posisi tidur supaya tidak hanya di satu posisi saja. Namun hindari posisi tidur yang telungkup, karena posisi tidur yang baik adalah posisi tidur terlentang atau menyanding. Selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah kelola stres. Apabila kita mengalami stres, otomatis otot-otot pada leher, kepala, dan bahu bisa mengalami ketegangan. Oleh sebab itu, kenapa bila orang mengalami stres atas suatu masalah atau kondisi tertentu, kita mengalami pusing dan nyeri pada tengkuk. Hal itu karena otot-otot ini mengalami kaku. Selanjutnya, kita bisa melakukan pemijatan pada bagian leher yang kaku. Lakukan pemijatan dalam gerakan yang memutar. Kemudian kita juga bisa menggunakan salep atau krim oles yang mengandung mentol untuk mengurangi rasa nyerinya. Apabila nyeri ini berlangsung lama atau kronis, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter atau melakukan fisioterapi. Anda juga bisa melakukan akupuntur pada bagian otot-otot yang tegang apabila diindikasikan oleh dokter. Yang terakhir, sebaiknya Anda menghindari kegiatan yang berat atau mengangkat barang-barang yang berat. Hal ini akan menyebabkan otot yang tadinya tegang akan semakin tegang dan kaku. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, lakukan kegiatan yang ringan terlebih dahulu. Pada kebanyakan kasus, salah bantal ini sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya. Tapi apabila hal ini memberat sehingga membatasi aktivitas Anda sehari-hari, sebaiknya kunjungi dokter dan konsultasikan kondisi Anda saat ini. Apabila muncul gejala seperti demam, kelemahan pada otot, kesemutan, kemudian rasa nyeri yang menjalar dari leher, bahu, hingga tangan, sebaiknya Anda mengonsultasikan ke dokter. Karena beberapa gejala ini bisa menjadi indikasi suatu penyakit seperti radang sendi, kemudian saraf kejepit, dan juga suatu proses infeksi. Untuk terapi dan pengobatan selanjutnya nanti bergantung dengan pemeriksaan
apabila Anda mengalami keluhan yang berat. Apabila Anda mengalami gejala, silakan kunjungi kami di Klinik Utama Yasu. Sampai jumpa.